Jadi yang pertama makna kalimat istighfar menurut Sayyidina Ali apa? Kalimat istighfar adalah kalimat penyesalan. Ya. Ketika membaca Astaghfirullahalazim, Allah Jalla Jalaluhu itu berseru di hadapan para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, hambaku mengucapkan permohonan ampun kepadaku. Wahai para malaikatku seluruhnya, saksikan bahwa aku telah mengampuni hambaku ini." Alhamdulillah. Artinya ketika kita mengucapkan Astaghfirullahalazim, hatinya menghadap kepada Allah, hatinya menyesal terhadap kesalahan di hadapan Allah, mengakui kekhilafannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan istighfar itu Allahnya itu lagi komunikasi sama kita. Hei hamba saya ampuni, hamba saya ampuni. Ya. Tapi kalau mulutnya saja tapi hatinya tidak menghadap kepada Allah, Allahnya nggak mau komunikasi. Tidak berkata di hadapan malaikat, malaikat nih hambaku minta ampun sama aku nih, ya maka aku ampuni dia. Itu enggak. Kalau hatinya betul-betul, kan habis sholat kita biasa tuh, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu sering banyak yang lupa, lalai hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita mengetahui bahwa ketika kita beristighfar kita sedang berhadapan, kita sedang berkomunikasi, kita sedang berdekatan dengan Allah dan ingin mendapatkan betul-betul ampunan dari Allah, maka sekarang sih istighfarnya harus berkualitas, hatinya harus menghadap Allah, insya, dan menyesal, mengakui kesalahan. Yang kedua, makna kalimat istighfar menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah kalimat istighfar adalah niat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Kalimat istighfar itu berarti apa? Berniat untuk meninggalkan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau lagi beristighfar, mulutnya lagi Astaghfirullahalazim, hatinya tuh punya tekad, punya niat, punya keinginan untuk tidak melakukan dosa itu lagi, untuk menjauhi dan meninggalkan perbuatan yang pernah kita lakukan dari dosa atau maksiat itu. Contoh, misalnya kita pernah nyubit, entah nyubit siapa ya, nyubit enggak? Nyubit hati orang, sakit enggak? Sakit tuh di sini sakitnya ya kalau nyubitnya hati sih. Gimana nyubit hati orang tuh? Dengan cemberut kan bisa sakit hati orang, betul? Ya. Dan kita ketika mengucapkan istighfar kebayang tuh dosa kita menyakiti hati orangnya tuh kebayang. Dan kita berusaha, bertekad dan berniat di hadapan Allah untuk tidak melakukannya lagi. Pada saat membaca istighfarnya, ya, astagfirullah. Itu sambil hatinya tuh, ya Allah, saya enggak akan melakukan itu lagi ya Allah. Saya mengaku saya ini berdosa, saya salah melakukan hal itu ya Allah, saya salah. Itu kan an-nadmu ya. Saya berjanji saya tidak akan melakukannya lagi ya Allah. Saya berniat bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi karena Engkau ya Allah, gitu. Itu isinya istighfar itu yang kedua. Yang ketiga, ketika mengucap istighfar ingatlah akan
hamba Allah yang harus dikembalikan. Ketika beristighfar, ingat terhadap hak hamba Allah yang harus dikembalikan. Contoh hak muslim terhadap muslim itu salah satunya apa? Salah satunya menjawab salam. Ya, ketika ada orang yang ngucapin salam, kita jawab salamnya. Salah satunya itu ya. Karena kitanya kesel sama dia ngucapin salam, orang-orang jawab, nggak mau jawab. Jangankan ketemu orang ngucapin salam, dia nggak jawab. Itu tuh salah. Ya, kewajibannya adalah hak yang mengucapkan salam. Kewajibannya menjawab salam. Ya. Kalau kita berkewajiban menjawab salam kemudian kita tidak menjawab salamnya, berarti kita sudah melanggar hak orang lain. Kalau sudah melanggar hak orang lain, berarti kita punya utang sama orang itu. Udah gitu sampai mati gak pernah kita minta maaf, gak ngejawab salamnya, udah keburu mati duluan orangnya. Ya, gimana caranya tuh kalau begitu? Itu baru hutang ucapan. Gimana kalau hutangnya harta? Orangnya udah mati, keluarganya pindah, gak ada lagi keturunan ahli warisnya yang kita ketemui, misalnya gitu ya. Gimana tuh caranya? Bersedekah untuk mereka sambil hatinya betul-betul berniat di hadapan Allah, beristighfar terhadap apa yang pernah dilakukannya dari dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Berat bu. Niat sedekahnya itu salah satunya apa? Mengembalikan haknya. Ini gara-gara nggak ngucapin salam doang misalnya. Dulu tuh saya nggak pernah ngucapin salam sama dia, jawab salamnya. Padahal berkali-kali di kehidupan dunia ketika dia masih ada, dia sering mengucapkan salam, tapi saya nggak jawab salamnya. Orang yang keburu mati. Istighfar bukan cuma buat kita, buat dia, kita bersedekah. Amalnya ya Allah sampaikan untuk si mayit yang kita punya salah dengannya, niat mengembalikan haknya sebagai muslim. Ya, karena salah satu hak muslim terhadap muslim itu menjawab salam. Hati-hati ya. Ada lagi hak muslim terhadap muslim itu kalau ada yang bersin ngucapin yarhamukallah. Yang bersin yang ngucapin alhamdulillah, kitanya harus yarhamukallah. Bu, itu hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Jadi jangan dianggap remeh ya. Apalagi hutang yang sifatnya materi, harta, duit, benda gitu ya. Itu udah buruan pulangin deh sebelum kita mati. Atau kalau kita belum bisa mengembalikannya, bikin wasiat, taruh bawah bantal. Gitu. Ya, jadi kalau kita mati, ahli waris kita tahu tuh kita punya utang sama siapa aja. Jadi mereka bisa melunasi. Tapi kalau bisa mati jangan meninggalkan insya Allah. Mudah-mudahan kita wafatnya tidak punya hutang. Terus lanjut ya. Yang keberapa sekarang? Keempat. Kalau dahulu, ini perkataan Sayyidina Ali-nya ya. Kalau dahulu dengan nikmat dari Allah, dengan nikmat dari Allah kita berbuat dosa, dan sambil tertawa, kalau dahulu dengan nikmat dari Allah kita berbuat dosa dan sambil tertawa, maka ketika beristighfar
Maka ketika beristighfar kita harus menangis. Hati-hati ya. Kalau dulu sambil maksiatnya sambil ketawa-tawa, dengan nikmat dari Allah, dia punya rezeki, dia punya harta, dia punya macam-macam fasilitas, tapi dipergunakan untuk maksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Allahnya itu sambil tertawa, maka istighfarnya harus sampai nangis. Harus sambil nangis. Ini bukan bukan cuma perkataan Sayyidina Ali, tapi baginda Rasulullah SAW pernah mengisahkan tentang seorang hamba di hadapan Allah di yaumil kiamah nanti. Ya. Suatu ketika seorang hamba di yaumil kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu hamba dipanggil Allah di yaumil hisab. Namanya dipanggil, nama dirinya dan bapaknya. Adi, sini. Ada apa ya Allah? Ya. Ilahi ma fa'altu min hadhi syai'an. Ya Allah, saya punya salah apa? Kalau kata kita begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, fa yaqulullahu taala, innali syuhudan, saya punya saksi-saksi kalau kamu itu berbuat dosa dulu di dunia. Ya. Fa yaqulu, maka hamba itu berkata kepada Allah, ya Rabbi, aina syahid? Katanya ada saksi, ya Allah, mana saksinya? Cuma engkau dan saya saja kok. Ya, enggak ada saksi-saksi di sini. Cuma kita berdua, ya. Kemudian fayamurullahu jawarihu bi an tashhada ali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap anggota badan tubuhnya untuk bersaksi atas dirinya. Ya, yauma tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kaki bersaksi, matanya ngomong, telinganya ngomong, mulutnya ngomong, kami berbuat itu. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi, orang tangannya ngomong, telinganya ngomong, ya, kakinya ngomong, ya. Sungguh ya Allah kami melakukannya, sungguh kami melakukan dosa itu, sungguh aku melakukannya. Ini ngomong jari-jarinya pada ngomong semua, kulitnya ngomong, masya Allah. Diam, hamba itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi di hadapan Allah, karena yang bersaksi adalah anggota tubuhnya sendiri. Ya. Fayaqulul udhunan, telinganya itu berkata, inna sami'na wa alimna annahu qad amila, sungguh kami mendengar apa yang dia lakukan, ya, dan kami sangat tahu bahwa dia melakukan dosa itu. Wal ainani, matanya kedua-duanya berkata di hadapan Allah, inna qad nazarna, sungguh kami melihatnya bahwa dia melakukan dosa itu. Wal lisan, inna qad qultu, kami itu mengucapkan dosa-dosa itu, ya. Wa kadzalikal yadaini war rijlaini, begitu pula dengan kedua tangan dan kakinya, mereka semua bersaksi di hadapan Allah, inna fa'alna, sungguh kami yang melakukannya ya Allah dari dosa-dosa itu. Bahkan farjnya itu berkata, kemaluannya berkata, inna zanaina, sungguhnya kami berzina ya Allah, kami bersaksi di hadapan, ya. Maka hamba tidak dapat lagi mengelak dari apa yang diperbuatnya di hadapan Allah ketika di dunia yang dia lakukan, ya. Fayamurullahu ta'ala bihi ilan nar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat zabaniyah untuk menyeretnya ke api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Ketika hendak diseret oleh malaikat zabaniyah, maka ada satu helai rambut mata sebelah kanan. Apa itu, Bu? Yang suka pakai itu anti badai itu. Bulu mata, satu helai rambut mata sebelah kanan. Enggak semuanya, enggak, satu helai aja, satu rambut. Minta izin sama Allah, dia ngomong juga. Apa perkataannya? Ya Allah, bukankah engkau pernah berfirman kepada kami, ayyu abdin aghraqa sya'ratan wahidatan min ajfanihi bidumu'i ainaihi min khasyati illa anjaitu ilan nar, ya, minan nar. Wahai hambaku, barang siapa yang meneteskan dari matanya itu
air mata karena menyesal akan dosa-dosanya, ya, ketika hidup di dunia, dan dia meneteskan air mata karena takut diazab olehku, kata Allah, maka tetesan air matanya itu menyebabkan dirinya selamat dari api neraka. Bukankah engkau pernah berfirman demikian, duhai Allah? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepadanya, kepada satu helai rambut tadi, bala, betul aku berfirman begitu, kata Allah. Fataqulu, maka berkatalah itu sya'rah wahidah, satu rambut mata sebelah kanan itu kembali berkata di hadapan Allah, inna ashhadu anna hadzal 'abdil mudhnibi qad aghraqani bid-dumu'i min khasyatika. Duhai Allah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa aku pernah dialiri oleh air mata hamba yang berdosa ini, karena dia menyesal terhadap dosa-dosanya ketika di dunia, dan dia lakukan itu karena takut kepadamu ya Allah, maka dia menangis. Aku saksinya, air mata itu mengalir, kata rambut, melewati tubuhku, kata rambut sebelah kanan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, faya'murullahu ta'ala bihi ilal jannah, malaikat, jangan dibawa ke neraka, pindahin, masukin ke dalam surga, ya. Maka kemudian malaikat-malaikat itu bergemuruh, fayunadal munadi, ya, bahkan ada yang berteriak malaikat itu, ala inna fulan bin fulan, woro-woro, kalau kata kita begitu, pengumuman, inna fulan bin fulan, bahwasanya fulan bin fulan, ya, qad naja, sungguh telah selamat minan nar, dari api neraka, bisyaratin wahidatin, gara-gara kesaksian satu helai rambut matanya yang sebelah kanan, min ajfani ainaihi, karena pernah itu teraliri air mata, menangis, menyesal dan takut terhadap siksaan Allah. Ya, gitu, Bu. Jadi menangislah, ya, itu bisa menjadi syafaat, insya Allah. Yang kelima, yang terakhir, Sayyidina Ali berkata, yang kelima adalah, kalau dahulu dengan nikmat dari Allah kita mengeluarkan harta untuk maksiat dan berbuat dosa, berbuat dosa, maka agar istighfarmu diterima Allah, keluarkanlah kembali hartamu untuk menebus dosa-dosamu. Bersedekah dengan niat agar istighfarnya diterima di sisi Allah. Maksudnya itu, kalau dulu dengan fasilitas dan nikmat dari Allah, kita malah menggunakan nikmat-nikmat dari Allah itu untuk bermaksiat, ya, dengan harta kita ke mana-mana untuk maksiat, naudzubillahi min dzalik, maka keluarkan harta pula untuk bertaubat di hadapan Allah, untuk bersedekah, tapi niatnya apa? Agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin kan ada 10 niat sedekah, ya.
Bu? Masih ingat nggak? Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Itu manusia ya. Kan salah satu niatnya ada niat bertaubat dengan bersedekah, ada nggak? Ada. Yang ngaji pasti tahu, pasti ingat, pasti insya. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita semua, dosa kaum muslimin muslimat anak keturunan kita semua, dan dosa seluruh umat Rasulullah SAW.